berikutnya terkait dengan sektor komoditas. Kita lihat memang harga komoditas ini juga terperosok di perdagangan hari ini, terutama juga untuk minyak dan juga komoditas andalan kita batu bara. Anda lihat seperti apa potensinya hingga di hari Kamis esok? Saya rasa masih, cukup ada tantangan juga ya untuk komoditas ya. Di sini saya melihat komoditas yang menarik hanya emas akhir-akhir ini untuk sektor batu bara, kemudian juga minyak, ini harganya masih turun dan masih menjadi, story utama ya untuk harga saham. Bahkan untuk batu bara sendiri, tadi saya cek di harga 99 ya, sudah tembus ke bawah dari 100 dan itu merupakan level terendah dalam 4 tahun begitu. Dan ditambah juga ada usulan untuk kenaikan tarif royalti ya, itu harusnya ada pertimbangan lebih lanjut karena dengan kondisi emiten yang mengalami penurunan harga acuan itu akan menyebabkan pendapatan mereka juga lebih, ini ya, kontraksi juga begitu. Dan ditambah dengan tarif royalti yang lebih mahal, maka beban operasional mereka ditambah dengan pajak akan lebih tinggi gitu sehingga, ke laba juga akan ada pengaruhnya juga. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Walaupun di sini ada usulan juga bahwa untuk pemegang IUPK itu malah akan turun ya. Jadi sebenarnya ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan juga. Tapi di sini kami lebih fokus untuk yang diuntungkan kan baru IUPK ya. Mungkin kita bisa jadikan itu watchlist dulu. Baik, apakah artinya kita masih bisa mengharapkan sektor batu bara ini untuk pertumbuhan di 2025? Sektor batu bara sebenarnya untuk 2025 ini karena harganya sudah sangat bottom ya, kita bisa spek buy, tetapi di sini karena harganya masih turun terus, ya kita perlu antisipasi. Jadi kita punya, eee, ini ya, apa namanya, hold toleransi yang lebih lama gitu. Karena sekarang ini karena trennya masih turun, kita belum tahu bottom di mana, sama seperti perbankan, tapi bedanya kalau komoditas ini kan cyclical ya, ada demand-nya di waktu-waktu tertentu yang peak gitu. Nah, saya rasa kemungkinan kalau untuk 2025 akhir, 2026 ya, sektor batubara akan ada dapat momentum lagi gitu ya karena permintaan, di apa, masa musim dingin begitu ya, itu masih ada kemungkinan dan juga, apa namanya, biasanya kalau harganya semakin rendah gini, biasa perusahaan juga akan memangkas produksi ya agar itu bisa meredam penurunan harga. Baik, bagaimana dengan minyak? Di mana kita juga menunggu seperti apa pertemuan antara delegasi Amerika Serikat dengan Rusia yang berpotensi juga mungkin akan menstabilkan harga minyak begitu. Tapi kita lihat juga sudah menurun di perdagangan hari ini. Apakah ini artinya dampaknya juga bisa kita lihat di emiten-emiten migas di dalam negeri? Untuk emiten migas sendiri saya lihat belum terlalu ada efek yang signifikan ya karena mereka masih ya cenderung dipengaruhi oleh penurunan harga begitu ya. Jadi harganya belum terlalu menarik untuk saat ini. Tetapi saya mencermati bahwa efek penurunan harga minyak sebenarnya untuk Indonesia itu positif. Karena harga minyak itu kalau semakin murah berarti biaya subsidi kita juga akan semakin murah begitu. Jadi kan itu cukup bisa menjadi satu efisiensi juga ya karena biaya yang kita keluarkan akan lebih rendah. Baik, dan berikutnya terkait dengan emas, kita lihat ini harganya masih terus naik, saat ini sudah di atas 3 ribuan. Apakah masih ada peluang dalam waktu dekat ini untuk mungkin terus mencetak rekor tertinggi lagi? Saya rasa tahun ini masih akan menjadi tahun yang cukup gemilang bagi emas ya karena beberapa institusi besar itu kan juga menargetkan emas itu bisa mencetak rekor lagi tahun ini bahkan sampai di 3.500 US dollar per troy ounce ya dan itu memang juga inline ya dengan kondisi sekarang kalau emas itu biasa diakumulasi oleh orang-orang untuk tujuannya sebagai safe haven begitu ketika banyak ketidakpastian yang terjadi di pasar gitu dan ini kan juga saat ini kita menghadapi banyak ketidakpastian gitu jadi ya nggak heran ya kalau orang-orang milih emas dulu begitu dibandingkan dengan risk aset seperti saham ataupun kripto dan lainnya.